Hai, jumpa lagi di channel Ahsana Beta Farm, channel yang membahas seputar budidaya ikan cupang. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang Artemia. Artemia merupakan sejenis udang kecil yang hidup di pinggiran laut dengan kadar garam yang cukup tinggi. Artemia ini sekarang dijadikan sebagai pakan alternatif untuk larva ikan seperti buaya ikan cupang yang berumur 4 hari. Ini merupakan solusi yang paling tepat bagi buaya dengan usia 4 hari. Namun Artemia yang kita jumpai atau kita beli biasanya berupa telur Artemia seperti ini, jadi serbuk seperti pelet lembut seperti ini, tapi ini nanti kalau kita kultur atau tetaskan nanti dia bisa hidup dan berkembang biak. Nah, caranya biasanya kita menggunakan botol air mineral bekas seperti ini yang kita potong, kemudian kita balik, nanti kita kasih aerator seperti ini. Tapi karena ikan cupang kita atau buaya kita sudah cukup banyak dan kita juga lagi mengembangbiakan Artemia untuk menjadi lebih besar, kita butuh kultur yang lebih besar. Jadi kita sudah tidak menggunakan botol yang seperti ini. Botol seperti ini memiliki kelemahan, di botolnya ini memiliki lekukan-lekukan yang bisa membuat telur yang kita kultur nempel di celuk-celuk lekukan ini, sehingga banyak sekali telur yang tidak menetas karena menempel di lekukan-lekukan ini. Nah, akhirnya saya berpikir mencari media untuk kultur dengan yang tanpa lekukan ini. Saya nemunya yang seperti ini dengan kapasitas yang lebih besar, yaitu bekas minuman bersoda Big Cola ini yang kita gunakan. Cukup dipotong atasnya, kita potong atasnya, kemudian di bagian tutupnya kita lobangin, kemudian kita kasih selang, dan di ujungnya kita kasih sambungan selang, agar nanti kalau kita butuh mencuci atau membersihkannya setelah proses kultur biar lebih mudah. Namun ini memiliki kelemahan karena ini medianya besar dan nanti kalau diisi air dia tidak bisa, misalkan kayak yang digantung gitu, dia tidak kuat, jadi membutuhkan penopang. Maka saya berinisiatif membuat papan penopang untuk menopang botol yang lebih besar seperti ini. Saya membuat yang seperti ini. Kemudian yang bagian bawah kita masukkan sambungan selangnya. Sudah menancap dengan sempurna. Kemudian nanti yang ini untuk proses saat kita panen, kita ada kasih keran kontrol. Yang ujung ini adalah untuk sambungan yang dari aeratornya. Jadi kita pasang aerator, juga kita kasih keran pengontrol untuk kita sesuaikan seberapa tekanan dari aeratornya. Nah, Artemia itu akan tumbuh dengan maksimal di kadar air dengan garam yang cukup tinggi, yaitu 30-40% kadar garam. Nah, kemarin kita sudah melakukan beberapa tes dengan alat pengukuran, tapi kebetulan alatnya rusak, jadi hari ini tidak bisa kita praktekkan. Tapi saya sudah mencatat beberapa hasil eksperimen saya, yaitu untuk 1 liter air itu kita campur dengan 4 sendok garam. Nah, rencananya ini akan kita masukkan sebanyak 1,5
liter air saja, jadi tidak sampai penuh. Jadi nanti membutuhkan sekitar 6 sendok garam. Airnya kita masukkan. Jadi kita menggunakan ini 500 ml, jadi setengah liter ya. Satu liter. Satu setengah liter. Ini muat sampai dengan kapasitas 2 liter. Selanjutnya kita akan campurkan garam ikan. Karena yang kemarin kita untuk melakukan eksperimennya menggunakan garam ikan, jadi kita gunakan garam ikan. Gimana kalau dengan garam dapur? Kemarin kita tidak melakukan eksperimen di garam dapur karena setiap garam memiliki kadar keasinan yang berbeda-beda. Kita campurkan dulu garamnya, teman-teman. Kita butuh 6. 1 2 3. Nah, setelah kadar garam dengan perbandingan 1 liter dan 4 sendok makan, itu medianya sudah cukup bagus, teman-teman. Itu sudah saya buktikan, dan artemia nanti tanpa aerator pun ketika dia sudah menetas bisa tumbuh dewasa. Selanjutnya saya akan nyampurkan telur artemianya. Kita secukupnya saja ya, teman-teman, sesuai dengan kebutuhan dari proyek kita. Kebetulan proyek kita lagi cukup banyak. Saya mengkultur sekitar 3 sendok makan kecil atau sendok bubur bayi untuk mencukupi kebutuhan sekitar 10 kolam pembesaran atau kolam buaya. Selanjutnya kita nyalakan aeratornya. Nah, jadi prosesnya seperti ini, teman-teman. Dengan bantuan aerator, kemudian akan terjadi gelembung-gelembung udara yang masuk ke dalam air dan terjadi aerasi, dan ini membutuhkan waktu sekitar 24 jam atau bisa 24 jam lebih, sekitar sampai dengan 26 atau 28 jam. Nanti setelah artemia menetas, dia akan berwarna merah dan terlepas dari cangkangnya. Cangkang akan naik di permukaan, dan cara panennya nanti kita tinggal buka dari selangnya ini, tapi kita diamkan dulu sekitar 15 menit. Nanti si artemia akan turun ke bawah, karena yang bawah ini bening, jadi dia cenderung mencari cahaya. Nah, yang atas ini kebetulan gelap, jadi nanti cangkangnya akan di atas dan artemia akan ngumpul di bawah. Baru nanti kita keluarkan dari selang pengeluaran ini. Nah, jadi ini membutuhkan waktu 24 jam, teman-teman. Nah, setelah 24 jam artemia akan menetas, bisa langsung kita berikan ke buaya. Atau jika kita ingin memelihara artemia ini, kita harus menyiapkan air dengan kadar air yang sama, jangan dicampur dengan air tawar. Itu kuncinya kalau artemia pengen hidup. Nah, ini saya, teman-teman, saya sudah memiliki artemia yang sudah berumur 2 minggu. Nah, di sebelah ini ada artemia yang sudah umur 2 minggu, ya, sudah besar.
Jadi penampakannya seperti ini teman-teman. Jadi dia berenangnya itu berenang terbalik. Nah, inilah dia Artemia dengan umur 2 minggu. Ini kadar garamnya sama, sekitar 30-40% kadar garamnya dari air tawar yang dicampur. Terus nanti dia akan mencari pasangan. Biasanya dia jika ingin bertelur, dia akan bergandeng-gandengan dengan pasangannya. Tapi saya masih belum tahu teman-teman untuk mana Artemia yang jantan atau yang betinanya. Saya masih kurang paham. Yang jelas ini Artemia tidak bisa terlalu merah karena saya nyimpannya di dalam. Harusnya kalau disimpan di terasan atau di dekat jendela gitu, mungkin dia akan agak berwarna merah. Nah, yang seperti ini siap digunakan untuk pakan ikan cupang yang lebih dewasa dengan kandungan protein yang lebih tinggi. Ini sebagai pakan alternatif untuk ikan cupang juga, dan ini dipercaya bisa menambah atau mempercepat mutasi ikan dan warna ikan menjadi lebih cerah atau warnanya menjadi lebih strong. Nah, jadi oh ya teman-teman, dalam membesarkan Artemia ini kita juga butuh memberi pakan Artemia ini. Pakan Artemia ini saya menggunakan dua alternatif. Yang pertama yaitu green water. Green water itu seperti video sebelumnya sudah saya buat videonya, atau bisa cek di link deskripsi di atas, atau sedikit kita campurkan dengan spirulina. Spirulina sudah kita cairkan. Ini adalah spirulina yang sudah kita simpan selama beberapa hari untuk pakan dari si Artemia ini. Dosisnya jangan terlalu banyak kalau untuk pemberian spirulina ini, sedikit saja, karena nanti jika kelebihan sedikit saja biasanya akan menjadi mati total karena kebanyakan kandungan amonia atau apa, saya kurang paham, tapi saya pernah mengalami karena kebanyakan spirulina menjadi mati semuanya. Akhirnya saya kombinasikan dengan green water dan spirulina. Nah, ini penampakan dari Artemia yang sudah berumur dari 2 minggu. Nah, sambil menunggu dari kultur Artemia ini teman-teman, jika ada pertanyaan kamu bisa bertanya lewat kolom komentar, dan apabila juga video ini dirasa bermanfaat, kamu bisa like dan share, dan jangan lupa subscribe channel Ahsana Beta Farm. Sekian, terima kasih dan sampai bertemu di video-video selanjutnya.